Beyond Time, episode 87. Saat Suking merasakan aura itu mendekati perbatasan, dia berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Itu adalah insting yang dia dapatkan setelah begitu banyak tugas besar bersama Kapten Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit tidak kalah lambatnya. Jelas mereka juga memiliki insting. Hanya Kong Xianglong yang tertinggal sebentar untuk mengucapkan kata-kata perpisahan itu. Tiba-tiba, Suking menyadari bahwa Kong Xianglong dan Kapten memiliki beberapa kesamaan. Perbedaannya adalah Kapten cenderung lambat karena keserakahan, sementara Kong Xianglong lambat karena ingin pamer. Suking menghela napas dalam hati, berpikir bahwa alangkah baiknya jika Kapten ikut dalam misi ini. Sayangnya, itu tidak mungkin, karena kelompok kecil ini jelas tidak mempercayai Kapten. Dan demikianlah, mereka melaju menembus malam hingga fajar. Pada saat itu, mereka sudah sangat jauh dari perbatasan, dan yakin bahwa tidak ada musuh yang mempertaruhkan nyawa untuk mengejar mereka. Karena kelelahan, mereka menemukan sebuah bukit berumput tempat mereka semua berbaring untuk mengatur napas. Malam itu sangat sibuk, dan pertempuran terakhir dengan Garda Hitam hampir menguras tenaga mereka sepenuhnya. Setelah mereka semua berbaring di rerumputan, mereka merasa lemas dan sama sekali tidak mau berdiri kembali. Itu termasuk Suking. Meskipun lukanya sudah sembuh, dia benar-benar kelelahan secara mental. Tuan Gunung Sungai mengumpat sedikit saat energi darahnya memudar, membuatnya merasa benar-benar kosong. Dusky Spirit tidak lagi dalam wujud iblisnya, dan terbaring di sana tampak terlalu lelah bahkan untuk bernapas. Wang Chen mengerang sedikit saat ia melukis tanda penyegelan di sekujur tubuhnya. Sepertinya jika ia lebih lambat lagi dalam melukis tanda penyegelan, ia akan berada dalam masalah besar. Kong Xianglong juga kesulitan bernapas. Meskipun begitu, dia tampak dalam kondisi sedikit lebih baik daripada yang lain. Melihat ke arah mereka, dia tiba-tiba tertawa. Sir Mountain River, Dusky Spirit, dan Wang Chen saling bertukar pandang, lalu mereka pun ikut tertawa. Tiba-tiba mereka merasa benar-benar bebas dari beban. Namun kemudian tawa mereka mulai membuka luka, dan mereka sedikit mengumpat, lalu terus tertawa lebih keras lagi. Suking ikut tertawa bersama mereka. Itu luar biasa, seru Kong Xianglong. Sambil melambaikan tangannya, dia mengeluarkan 5 botol minuman keras. Setelah membagikan botol kepada semua orang, dia mengangkat botolnya tinggi-tinggi. Suking mengangkat botolnya. Tuan Gunung Sungai, Wang Chen, dan Roh Senja mengikutinya. Ketiganya tidak lagi memandangnya seperti orang asing. Justru sebaliknya, bersulang. Mereka minum sepuasnya, lalu berbaring kembali dan tertawa lagi. Sambil terus minum, mereka teringat pada pemuda yang bermimpi menjadi seorang pendekar pedang ulung, dan tawa mereka berubah menjadi desahan haru. Dengan cara itulah waktu berlalu. Alkohol, tawa, dan desahan itu menyatukan mereka. Seringkali persahabatan terbentuk ketika orang-orang mengalami peristiwa dramatis bersama. Terutama peristiwa yang pada dasarnya adalah hal yang salah untuk dilakukan. Akhirnya, Kong Xianglong berdiri. Saat kita kembali, kita akan tamat. Tuan Istana pasti akan memenjarakan kita. Dan faksi Pro-Holy-Tide di kota akan menjelek-jelekkan kita, terutama klan Yao. Kurasa kita semua perlu bersembunyi untuk sementara waktu. Sambil menatap Suking secara khusus, dia melanjutkan, Suking, kau akan mengalami kesulitan yang lebih berat daripada kita semua. Percayalah, aku kenal Tuan Istana itu. Karena kau seorang sipir di divisi pemasyarakatan, dia pasti akan menghukummu lebih berat lagi. Kong Xianglong berkedip beberapa kali. Dia benar, Suking, kata Tuan Gunung Sungai. Kau benar-benar akan mendapat masalah. Wang Chen menghela napas dramatis. Meskipun begitu, Suking, kau selalu bisa berpikir seperti ini, sebagai sipir penjara, dikurung di divisi pemasyarakatan akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Tuan Gunung Sungai, Wang Chen, dan Roh Senja terus bercanda, sambil terus mengawasi Suking untuk melihat bagaimana reaksinya. Mereka tidak menyimpan dendam, ini sebenarnya adalah ungkapan persetujuan. Begitulah cara teman-teman bergaul. Dengan wajah tanpa ekspresi, Suking dengan tenang berkata, para sipir unit D adalah rekan-rekan saya. Bahkan bisa dibilang kami dekat. Jadi jika kami benar-benar di penjara,
Su King menatap keempatnya satu persatu lalu dengan serius melanjutkan, kalau begitu saya akan pulang saja. Dengan ini saya persilakan kalian semua untuk dipenjara di rumah bersama saya. Kong Xianglong mengangkat gelas minumannya dan meneguknya. Tuan Mountain River dan yang lainnya tersenyum kecut dan menghela napas panjang. Meskipun begitu, cara mereka memandang Su King berbeda dari sebelumnya. Lebih ramah. Bahkan, Tuan Mountain River berdeham dan berkata, kalau begitu, Su King, adakah kemungkinan Anda bisa mengatur agar saya dikurung di blok sel dengan sipir wanita yang... Sebelum dia selesai berbicara, Wang Chen menendangnya. Abaikan saja dia, kata Wang Chen. Dia sakit jiwa, seolah-olah dia akan mendapatkan sesuatu dari sipir wanita manapun. Su King, ketika saatnya tiba, apakah ada kemungkinan kau bisa memasukkanku ke blok sel dengan banyak tahanan wanita? Matanya berbinar penuh antisipasi. Sir Mountain River segera memberikan tanggapan yang sengit, dan keduanya pun segera berdebat sengit. Su King belum pernah melihat kelompok ini bertingkah seperti ini sebelumnya. Meskipun begitu, hal itu bukanlah suatu kejutan. Kebanyakan orang akan bertingkah berbeda di depan teman-teman mereka dibandingkan dengan orang asing. Duskai Spirit memandang Sir Mountain River dan Wang Chen dengan jijik dan dingin. Mengambil beberapa biji melon daging dan darah, dia mulai makan. Kong Xianglong menatap Su King dan terkekeh. Kemudian dia bertanya kepada Su King tentang kemampuan ilahinya. Su King, racunmu itu luar biasa. Tapi yang benar-benar menarik perhatianku adalah bagaimana kau membuat tanganmu transparan, lalu mencabut inti emas musuhmu. Teknik itu benar-benar mengerikan. Tuan Mountain River dan yang lainnya juga memandang Su King dengan rasa ingin tahu. Su King tidak merasa perlu terlalu merahasiakan sesuatu, jadi dia mengulurkan tangannya ke depan dan membuatnya transparan agar mereka bisa melihatnya. Ini adalah teknik yang diciptakan oleh guru saya untuk saya. Teknik ini terkait dengan spesies Gruglum. Kong Xianglong bisa merasakan sedikit tentang teknik itu, dan dia menghela napas kagum. Aku yakin ketika kau menguasai teknik itu sepenuhnya, kau akan mampu mengubah seluruh tubuhmu menjadi keadaan yang sama. Dia memiringkan kepalanya sambil berpikir. Gruglum, ya, setelah kita kembali, aku punya hadiah yang ingin kuberikan padamu. Aku membunuh Gruglum beberapa tahun yang lalu, dan masih memiliki beberapa barang yang tersisa darinya. Su King membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Kong Xianglong melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, kau tidak bisa menolak hadiah dari seorang saudara. Su King menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Setelah itu, Tuan Gunung Sungai dan Wang Chen bergabung dalam diskusi tentang kemampuan ilahi. Mereka pun tidak merasa perlu merahasiakan apapun, dan bahkan menunjukkan beberapa teknik mereka kepada Su King. Hal itu memberinya banyak inspirasi, dan juga pemahaman yang lebih besar tentang teknik sihir yang terkait dengan 3 sekte besar. Terutama teknik demonisasi roh senja. Su King sangat tertarik dengan teknik itu. Melihat ketertarikan Su King, Duskai Spirit terus mengunyah biji melon daging dan darah sambil berkata, seni demonisasi adalah sihir khusus sekteku. Orang-orang mengatakan bahwa sihir ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Karena aturan sekte kami, saya tidak bisa mengatakan lebih banyak dari itu. Namun, Anda dapat mempelajarinya sendiri jika Anda mau. Metode kultivasi dasarnya tidak sulit. Yang sulit adalah mendapatkan pencerahan simbol demonisasi sekte. Anda harus menanamkannya ke dalam lautan kesadaran Anda. Setelah Anda berhasil mencapai tingkat tertentu, maka Anda dapat menggunakan seni demonisasi untuk memanggilnya keluar dan mengubah diri Anda menjadi iblis yang lebih besar. Setelah itu, Duskai Spirit memberikan demonstrasi singkat. Terguncang, Su King teringat akan Gunung Kaisar hantunya. Dari sudut pandang tertentu, gunung itu bisa dianggap sebagai iblis yang lebih besar. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia menguasai seni demonisasi. Mungkinkah dia menggunakannya untuk memanggilnya keluar dari dirinya sendiri? Itu tampak jauh lebih sederhana daripada metode yang dijelaskan oleh gurunya. Su King tiba-tiba merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Jika kedengarannya seperti sesuatu yang kau sukai, pelajarilah, kata Kong Xianglong sambil tersenyum. Ingat, ketiga sekte besar itu semuanya terikat erat dengan istana pendekar pedang. Sudah lama ada kesepakatan yang memungkinkan seorang pendekar pedang untuk menggunakan kredit militer untuk mempelajari teknik apapun dari ketiga sekte besar tersebut.
Ini adalah kali pertama Su Qing mendengar hal seperti itu. Sambil mengangguk, dia memutuskan bahwa setelah kembali, dia mungkin akan mencoba mempelajari seni demonisasi. Akhirnya, ketika sudah sekitar tengah hari, dan seluruh anggota kelompok merasa sudah cukup istirahat, mereka mulai melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan pulang berjalan lancar, tanpa hambatan. Terlebih lagi, Su Qing merasa semakin dekat dengan Kong Xianglong dan yang lainnya berkat waktu yang dihabiskan di perjalanan. Sebelum teleportasi besar terakhir, Kong Xianglong merendahkan suaranya dan berkata, "Su Qing, aku tidak bermaksud membuat masalah, tapi aku merasa perlu memberikan beberapa nasihat ramah. Hati-hati dengan kakak sulungmu itu. Dia sepertinya bukan orang yang baik bagiku." "Benar sekali," kata Sir Mountain River. Chen Erniu selalu terlihat mencurigakan. "Dengan cahaya 1 meter itu, saya sama sekali tidak akan terkejut jika suatu hari nanti dia berkhianat." Mendengar itu, Su Qing dengan tenang menjawab, "Aku dan kakakku telah melewati banyak situasi hidup dan mati bersama. Tidak ada orang yang lebih kupercayai selain dia." Kong Xianglong tidak berkata apa-apa lagi. Sambil meremas bahu Su Qing, dia melangkah ke portal teleportasi. Sesaat kemudian, cahaya terang berkilauan, dan mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka tidak berada di Istana Pendekar Pedang. Sebaliknya, mereka berada di sebuah lembah yang tidak jauh dari ibu kota kabupaten. Di lembah itu terdapat portal teleportasi jarak pendek yang dipasang di tempat persembunyian rahasia yang telah disiapkan oleh Kong Xianglong. Penggunaan portal yang lebih kecil ini adalah ide Kong Xianglong berdasarkan pengalamannya yang luas. Menurutnya, jika mereka berteleportasi ke kota menggunakan salah satu portal Istana Pendekar Pedang, akan ada catatan tentang hal itu. Tetapi portal yang lebih kecil akan memungkinkan mereka untuk kembali secara diam-diam. Dengan cara itu akan jauh lebih aman. Kemudian mereka dapat bersembunyi selama beberapa hari, dan ketika mereka muncul di depan umum, mereka dapat dengan jujur mengatakan bahwa mereka telah kembali untuk sementara waktu. "Aku membangun tempat ini secara rahasia," kata Kong Xianglong sambil terkekeh. Dan sampai hari ini, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, wajahnya berubah muram saat portal itu aktif dengan sendirinya. Sesaat kemudian, kelimanya menghilang, lalu muncul kembali di portal teleportasi di tengah istana Swordsage. Ketika mereka muncul, jantung mereka berdebar kencang saat melihat penguasa istana berdiri tepat di luar portal, matanya dingin dan ekspresinya muram. Penguasa istana sudah lama mengetahui tentang portal teleportasi yang menurut Kong Xianglong adalah rahasia. Dan dia telah menempatkan dirinya di sini menunggu mereka. Kong Xianglong mulai gemetar. Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit semuanya tampak sangat merasa bersalah. Su Qing menunduk dan bersiap untuk dimarahi habis-habisan. Sebagai pendekar pedang, bukanlah hal kecil bagi mereka untuk menyimpang begitu drastis dari protokol misi. Saat waktu terus berlalu, dan Tuan Istana tidak mengatakan apapun, Su Qing sedikit mendongak dan melihat Tuan Istana mengamati mereka. Bahkan, hampir terlihat seperti dia sedang memeriksa apakah mereka terluka. Su Qing bukan satu-satunya yang menyadari hal itu. Yang lain, yang terkejut, juga melihat hal yang sama. Melihat kelima orang itu menatapnya, penguasa istana mendengus dingin. "Untuk apa kalian berdiri di situ? Kalian menghalangi orang lain untuk berteleportasi masuk. Pergi dari sini." Setelah itu, penguasa istana dengan dingin berbalik dan pergi. Tampaknya dia datang hanya untuk memeriksa apakah mereka terluka parah atau tidak. Dan rupanya dia lega mendapati mereka sehat walafiat. Aneh, dia sebenarnya tidak menghukum kita. Dia peduli pada kita. Kelima pendekar pedang itu saling bertukar pandangan gembira, lalu bergegas keluar dari portal teleportasi dan pergi ke arah masing-masing. Sambil menghela napas lega, Su Qing melihat ke arah menghilangnya Tuan Istana. Tiba-tiba, Tuan Istana tidak tampak seaneh sebelumnya. Dengan pikiran itu, ia meninggalkan Istana Pendekar Pedang. Hampir pada waktu yang sama, Yao Yunhui dan Zhang Xiyun juga meninggalkan Istana Pendekar Pedang. Yao Yunhui tidak senang dengan posisi yang diberikan kepada putranya, dan telah berulang kali membuat janji temu dengan kakek sekte Zhang Xiyun untuk membicarakan situasi tersebut. Namun, kakek sekte Zhang Xiyun, pengawal kehormatan Sima, terus saja menunda pertemuan tersebut. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk datang sendiri ke Istana Pendekar Pedang untuk berbicara dengannya.
Setelah diskusi, dia dan Zhang Xiyun hendak pergi ketika mereka melihat Su Qing. Ketika Zhang Xiyun melihat Su Qing, kebencian terpancar di matanya. Namun, tanpa disadarinya, ibunya tiba-tiba tampak sedikit linglung ketika melihat Su Qing. Ia berhenti berjalan. Entah mengapa, setiap kali ia memikirkan Su Qing beberapa hari terakhir ini, ia mendapati dirinya merenungkan sisi baiknya. Karena pikiran-pikiran seperti itu terus menghantuinya, perlahan-lahan pikiran itu bercampur dengan rasa jijiknya terhadap Su Qing dan secara bertahap menciptakan emosi yang sangat rumit. Ketika Zhang Xiyun menyadari ibunya telah berhenti berjalan, dia menoleh untuk melihatnya. Melihat ekspresi wajah ibunya yang berubah-ubah, dia merasa khawatir. Ibu, Yao Yunhui mengenakan gaun kasah hitam yang kontras sempurna dengan kulitnya yang putih dan benar-benar menonjolkan kecantikannya. Potongan gaun itu menonjolkan dadanya yang berisi dan kakinya yang panjang, membuatnya tampak sangat tinggi. Bahkan, meskipun dia berdiri di sana tanpa bergerak, dia tampak sangat menarik. Biasanya, wajahnya dingin seperti es, tetapi juga mengandung sesuatu yang hangat dan memikat. Saat ia menatap Su Qing yang berada agak jauh, perasaan campur aduk di hatinya membuatnya tanpa sadar bergumam, "Yuner, pernahkah kau menyadari bahwa Su Qing sangat mirip dengan ayahmu?" Sebuah getaran menjalari tubuh Zhang Xiyun, dan ekspresinya berubah-ubah dengan liar. Matanya membelalak saat gelombang kekaguman yang tak terlukiskan melanda dirinya. Rasanya seperti pikirannya disambar jutaan petir. "Apa yang barusan kau katakan?" serunya tiba-tiba. Yao Yunhui tersentak, menyadari bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang aneh, wajahnya kembali dingin. Menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Sambil mendengus dingin, dia berjalan pergi dengan ekspresi jahat di wajahnya. Gaunnya yang menempel pada lekuk tubuhnya dan berayun saat dia berjalan menarik perhatian beberapa pendekar pedang di sekitarnya. Melihat reaksi ibunya seperti itu membuat Zhang Xiyun menghela napas lega. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya mendengar ibunya mengutuk ayahnya, benar-benar membuatnya merasa lega. Sementara itu, di ketinggian di atas ibu kota kabupaten, orang lain memperhatikan Su Qing meninggalkan istana pendekar pedang. Orang itu adalah seorang lelaki tua. Rahangnya ternganga ketika melihat Su Qing, dan dia menggosok matanya. Kemudian jantungnya mulai berdebar kencang. Itu, betapa sialnya aku ini. Apa yang dilakukan si brengsek kecil itu di sini? Itu adalah pemilik penginapan dari Jalan Plank Spring. Dia datang ke ibu kota kabupaten untuk membeli beberapa barang yang dibutuhkan Linger untuk warisannya. Dia tidak melakukan banyak hal selain membeli barang-barang yang diperlukan, dan sekarang sedang dalam perjalanan keluar, hanya untuk melihat Su Qing di kejauhan. Selain rasa tidak percaya, dia juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Untung aku tidak mengajak Linger. Aku jelas tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa bocah Su yang jahat itu ada di sini. Sambil menggertakkan giginya, dia tiba-tiba menyadari Su Qing mungkin bisa melihatnya, jadi dia segera bergegas pergi. Aku tidak akan pernah datang ke ibu kota kabupaten lagi. Hal pertama yang dilakukan Su Qing setelah kembali adalah mengirim pesan suara untuk memberitahu Ark Immortal Plumdark bahwa dia telah kembali. Saat koalisi sedang menuju ibu kota kabupaten, dia telah memberitahu Su Qing dan Chen Erniu bahwa mereka diharuskan melakukan itu. Lagi pula, setiap kali mereka meninggalkan kota, mereka akan menghadapi bahaya yang tak berkesudahan. Dan karena Ark Immortal Plumdark pada akhirnya bertanggung jawab atas sekte cabang, itu berarti dia adalah salah satu garis pertahanan utama bagi para pendekar pedang koalisi. Kembali ke paviliun pedangnya, ia meluangkan waktu untuk mengamati sekelilingnya sebelum masuk ke dalam. Ia hanya ingin memastikan tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang yang mengintai atau memasang jebakan. Itu adalah kebiasaan yang telah lama menjadi naluri. Begitu masuk ke dalam, dia menarik napas dalam-dalam dan mengingat kembali semua yang terjadi selama misi. Dia menganalisis semua area di mana dia kurang mampu, dan memikirkan bagaimana dia bisa berbuat lebih baik. Saat dia selesai, hari sudah malam, dan dia duduk bersila untuk fokus pada istirahat dan pemulihan. Namun, dia tidak bisa berhenti memikirkan pemuda di tengah formasi mantra itu, yang terengah-engah. Aku yakin ayahnya adalah agennya. Dan jika memang demikian, Su Qing tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah sang ayah telah menelantarkan putranya, atau mungkin bahkan menggunakannya sebagai pengalih perhatian. Apakah ada orang lain yang bernasib sama seperti pemuda itu?
Atau apakah agen itu menjadikan dirinya sebagai pengalih perhatian, dan diam-diam memberikan laporan intelijen kepada orang lain? Tidak ada cara bagi Suking untuk mengetahuinya dengan pasti. Setelah memikirkannya sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Kemudian dia teringat kembali pada kultivator pengawal hitam 8 istana yang telah dia bunuh. Mengingat kemampuan bertarungku saat ini, aku mampu membunuh kultivator tingkat 8 istana dengan mengerahkan semua kemampuanku. Tapi jika itu kultivator tingkat 9 istana, itu akan jauh lebih sulit. 8 istana adalah batas bagi sebagian besar kultivator tingkat 4 api. Tentu saja, ada juga beberapa orang jahat yang tidak membuka lubang Dharma ke-121 mereka yang bisa mendapatkan 2 teknik kelas kekaisaran dan mungkin memiliki lampu kehidupan. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu mungkin akhirnya mendapatkan kemampuan bertempur 9 istana. Namun selain mereka, sebagian besar kultivator yang mencapai batas kemampuan mereka di istana surgawi kemudian akan mencoba melangkah ke tingkat jiwa baru lahir. Mata Suking berbinar penuh pertimbangan. Mencapai level Naschen Soul bukanlah hal yang mudah, dan itulah mengapa sebagian besar kultivator Gold Core yang mencapai batas kemampuan mereka kemudian mulai mencoba membentuk Naschen Soul. Itu adalah proses yang sangat misterius dan mendalam, dan karena sangat umum bagi orang untuk tetap berada dalam keadaan itu untuk waktu yang lama, para kultivator menggunakan nama khusus untuk level tersebut. Mereka menyebutnya sebagai Half Naschen Soul atau Pseudo Naschen Soul. Berkat pertarungan yang baru saja dialaminya, Suking kini memiliki pengetahuan langsung tentang tingkat jiwa purba. Ini lebih kuat dari level 8 atau 9 istana. Bahkan jauh lebih dekat ke level 10 istana. Aku masih terlalu lemah. Aku perlu mempercepat kemajuan kultivasiku. Terlebih lagi, mungkin aku harus pergi ke sekte demonisasi kekosongan tertinggi dan mencoba mempelajari seni demonisasi mereka. Jika analisis Suking benar, seni demonisasi akan membantunya mewujudkan kaisar hantu di lautan kesadarannya. Aku penasaran seberapa besar peningkatan kekuatan yang akan kudapatkan saat kaisar hantu sepenuhnya terwujud. Sekadar memikirkan hal itu saja sudah membuatnya dipenuhi antisipasi. Semoga semuanya berjalan lancar. Jika ya, mungkin aku bisa mengubah salah satu istana surgawiku menjadi istana kaisar hantu. Batasku adalah 10 istana surgawi, dan aku sudah menyelesaikan 5 di antaranya. Itu berarti 5 sisanya harus mencakup istana pedang dan istana kaisar hantu. Itu berarti tersisa 3. Oh iya, ada juga esensi hidupku, naga biru kehijauan. Bagaimanapun, hal yang paling mendesak untuk dipikirkan saat ini adalah cuti militer. Sebelumnya saya sudah meminta cuti setengah bulan, yang berarti saya masih punya waktu seminggu lagi. Tidak ada gunanya kembali bekerja lebih awal. Matanya berbinar saat ia memikirkan kredit militer yang dibutuhkannya baik untuk mempelajari seni demonisasi maupun untuk mengunjungi Gunung Fajar. Segalanya berkaitan dengan kredit militer. Aku seharusnya mendapatkan banyak kredit militer dari misi ini, tapi itu masih belum cukup. Suking mengeluarkan pedang komandonya dan mulai mencari-cari misi. Tak lama kemudian, dia menemukan beberapa misi perburuan hadiah di kota. Setelah memeriksa lukanya untuk memastikan kondisinya stabil, dia meninggalkan paviliun pedangnya dan pergi untuk mencoba mengumpulkan kredit militer. Hari-hari berlalu, dia tidak pernah mendengar siapapun membicarakan misi besar yang telah dia jalani sebelumnya. Dia tidak tahu siapa agen sebenarnya, dan tidak tahu apakah agen itu telah berhasil diekstraksi dan dikembalikan ke kota. Tetapi tampaknya, misi itu telah selesai. Seminggu setelah kepulangannya, ketika ia sedang bekerja keras untuk mendapatkan kredit militer, ia menerima pesan mendesak dari divisi pemasyarakatan. Liburannya telah berakhir. Sekarang ia tidak bisa menghabiskan hari-harinya untuk menjalankan misi. Sebagai gantinya, ia melapor ke divisi pemasyarakatan saat fajar. Saat ia menuruni tangga di dalam divisi, ia merasakan hawa dingin yang familiar. Sesekali sipir unit D menyapanya saat ia lewat. Pikirannya masih terfokus terutama pada misi dan kredit militer. Kembali ke D132, dia mendorong pintu dan melangkah masuk. Para narapidana tampak sama seperti setengah bulan sebelumnya. Troll awan masih memakan tentakelnya sendiri. Wanita manusia itu masih berusaha membujuk orang-orangan sawah untuk tidur. Sir Inkwell mengucapkan selamat pagi dengan sangat ramah. Rock Devil berputar tanpa henti. Kepala itu berkedip,
menghela napas, dan berkata, keadaan tenang selama setengah bulan penuh. Mengapa kau harus kembali? Seperti sebelumnya, Su King memeriksa semua narapidana, lalu kembali ke tempatnya di dekat pintu dan duduk. Saat ia duduk, ekspresinya berubah. Ia belum melihat anak laki-laki itu. Itu tampak tidak biasa. Berdasarkan ingatannya, ia tahu bahwa anak laki-laki itu selalu yang pertama muncul saat ia masuk ke dalam. Di mana aura takdirnya? Tanyanya, sambil menatap sel Sir Inkwell. Sir Inkwell menggenggam kedua tangannya dan menjawab dengan tenang, ada sesuatu yang salah dengan aura takdir. Aku belum melihatnya selama beberapa hari. Sambil mengerutkan kening, Su King berjalan melewati semua sel lagi untuk memeriksanya lebih teliti. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah sel tertentu. Di dalamnya ada seorang anak laki-laki yang tampaknya kesulitan bernapas. Ia dipenuhi kotoran dengan wajahnya yang belepotan. Pada saat yang sama, ia tampak sangat lemah. Jelas sekali kondisinya tidak baik karena ia gemetar kesakitan. Saat menyadari kehadiran Su King, ia berusaha mengangkat kepalanya. Namun, ia begitu lemas sehingga bahkan tidak bisa membuka matanya. Meskipun begitu, ia tersenyum tipis, lalu mencoba berdiri. Rupanya, ia ingin melanjutkan rutinitasnya yang biasa, yaitu mengikuti Su King dan menjaganya tetap aman. Sayangnya, ia tidak memiliki kekuatan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap Su King dan membuka mulutnya seolah ingin berbicara. Tidak ada kata-kata yang keluar. Mengingat betapa lincah dan aktifnya ia selalu di masa lalu, kondisinya saat ini sangat menyedihkan. Karena khawatir, Su King berjongkok dan mengamati anak laki-laki itu dengan saksama. Dia bisa merasakan bahwa anak laki-laki itu kesakitan, dan juga memperhatikan energi hitam yang berputar di dalam dirinya. Energi hitam itu sepertinya sedang mengubah anak laki-laki itu dengan cara tertentu. Patriark prajurit Vajra Emas dan bayangannya sama-sama muncul, dan dengan rasa ingin tahu mengamati bocah itu. Tak lama kemudian, wajah sang patriark dipenuhi ekspresi muram. Dengan suara rendah, ia berkata, "Tuanku, berdasarkan apa yang telah saya baca di buku-buku, saya dapat berspekulasi tentang apa yang sedang terjadi di sini." Su King menoleh. Ini adalah kontaminasi. Saya kira anak laki-laki itu mungkin pergi ke lokasi tertentu dan menemukan sesuatu yang najis. Mendengar itu, anak laki-laki itu mengangguk lemah. Ketika sang patriark melihat spekulasinya terbukti benar, dia tahu bahwa inilah saatnya dia bersinar. Dengan wajah yang lebih muram dari sebelumnya, dia menggenggam tangan Su King. "Tuanku, berdasarkan pengalaman saya, sebagian besar hal-hal keji dan najis dapat diatasi dengan menggunakan petir. Jika tuanku mengizinkan, hambamu yang rendah hati dapat mencoba menggunakan petir kesengsaraan surgawiku sendiri untuk membersihkan anak laki-laki itu dari kenajisan." Su King memikirkannya sejenak. Dia tidak tahu banyak tentang aura takdir, dan tidak tahu apakah ide patriark akan membantu. Kemudian dia memikirkan Tuan Istana. "Apakah Tuan Istana tahu tentangmu?" bisik Su King. Bocah itu mengangguk. "Apakah dia tahu tentang keadaanmu saat ini?" tanya Su King. Bocah itu mengangkat tangan dan memberi isyarat, tetapi Su King tidak yakin apa maksudnya. Pada saat itu, bayangan itu berbicara. "Sepertinya," kata penguasa istana, "tahu, dan membantunya," katanya, "untuk beristirahat akan baik-baik saja." Rupanya, sosok bayangan itu memiliki pengalaman menghadapi situasi seperti ini. Bocah itu mengangguk, lalu tampak dilanda rasa lemas, dan menutup matanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melihat betapa kesakitannya anak laki-laki itu, Su King meminta patriark prajurit Vajra Emas untuk mencoba idenya. Saat sang patriark mendapat izin, ia melambaikan tangannya, menyebabkan kilat merah muncul. Dengan hati-hati mendekati bocah itu, ia melepaskan satu sambaran kecil kilat kesengsaraan surgawi. Ketika kilat itu memasuki tubuh bocah itu, ia gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pada saat yang sama, energi hitam di dalam dirinya sedikit memudar. Melihat bahwa itu efektif, sang patriark menambahkan lebih banyak kilat. Tak lama kemudian, energi hitam itu menghilang dengan cepat, dan kelemahan bocah itu berubah kembali menjadi kekuatan. Itu bukanlah penyembuhan total, pada akhirnya, masih ada sedikit energi hitam di dalam dirinya. Namun, efeknya sangat berkurang. Selain itu, hal itu sangat membantu mengurangi rasa sakit. Akhirnya, anak laki-laki itu kembali berdiri,
berjalan mengelilingi Suking dan tersenyum bahagia. Mengingat masih ada sedikit energi hitam di dalam diri anak laki-laki itu, Suking merasa ada lebih banyak hal yang terjadi daripada yang dia pahami. Tetapi karena penguasa istana menyadari situasinya, Suking tahu bahwa hal itu melampaui kemampuannya untuk benar-benar menanganinya. Dia benar. Keesokan paginya ketika dia tiba di D132, anak laki-laki itu sudah kembali normal sepenuhnya. Energi hitam itu telah hilang, dan dia bersemangat seperti biasanya. Setelah semuanya kembali normal, Suking menghabiskan hari-harinya di tempat kerja dan malamnya melakukan misi untuk mendapatkan kredit militer. Meskipun saldo kredit militernya terus bertambah, ia masih belum memiliki cukup uang untuk apa yang ingin dilakukannya. Namun suatu malam ketika sedang menjalankan misi, ia menerima pesan suara dari Kong Xianglong. "Suking, apakah kau berada di paviliun pedangmu? Jika ya, aku bisa mampir. Kredit militer kita untuk misi ini sudah masuk." Semangat Suking kembali pulih. Tak lama kemudian, dia berada di pintu masuk paviliun pedangnya, menyaksikan Kong Xianglong terbang di atasnya. Begitu melihat Suking, Kong Xianglong tertawa terbahak-bahak. Sambil melemparkan sebuah tas kepadanya, dia berkata, "Ada dua hal di dalamnya. Yang pertama adalah tanda terima kredit militer. Aku sudah memverifikasinya. Yang perlu kau lakukan hanyalah menambahkannya ke pedang komandomu. Hal lainnya adalah hadiah yang kusebutkan tadi. Beberapa hari terakhir ini aku memikirkan gaya bertarungmu. Aku merasa jika kau menambahkan lebih banyak mutagen ke tangan Gruglummu itu, mungkin akan jauh lebih efektif. Gruglum juga termasuk ras non-manusia, jadi jika kau melakukan itu, kau perlu menyeimbangkan mutagennya dengan benar. Ini hanya saran. Cobalah jika kau pikir itu mungkin berhasil." "Baiklah, cukup sampai di sini. Aku harus pergi ke divisi pemasyarakatan sekarang. Ai, Tuan Istana memanggilku, jadi aku tidak punya pilihan selain pergi." Sambil menghela napas, Kong Xianglong mengatupkan tangannya untuk pergi. Suking mencoba membujuknya untuk tinggal sedikit lebih lama, tetapi meskipun ia terus membujuk, Kong Xianglong segera pergi. Saat pergi, Suking menyatukan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam, merasa sangat berterima kasih di dalam hatinya. Kembali ke dalam paviliun pedangnya, dia membuka tas penyimpanannya dan menemukan bahwa memang ada dua benda di sana. Salah satunya adalah slip giok verifikasi kredit militer. Yang lainnya adalah bongkahan es biru. Es itu adalah perwujudan dari teknik sihir, dan di dalamnya tersegel sebuah hati. Hati itu semi-transparan, dan jika dilihat lebih dekat, jelas sekali hati itu tidak sepenuhnya mati. Ada sedikit kekuatan kehidupan di dalamnya. Mata Suking menyipit saat menyadari itu adalah jantung Gruglum. Suking sama sekali tidak asing dengan Gruglum. Dia pernah menangkap satu Gruglum hidup-hidup, dan akhirnya mengasimilasinya. Faktanya, fondasi itulah yang memberi guru ketujuh inspirasi awal untuk seni perebutan Dao Gruglum. Mengasimilasi Gruglum itulah yang memberi Suking landasan yang kokoh untuk mengembangkan seni perebutan Dao Gruglum. Master ketujuh kemudian mengambil inspirasi dari jari-jari yang dikembangkan oleh Huang Yikun dari Sekte Ketenangan Kegelapan. Ditambah dengan jantung Gruglum dari Shimaru dari rumah pemburu Grue, serta teknik merebut Dao dari berbagai sekte kecil, Master ketujuh telah mengumpulkan semua yang dibutuhkannya untuk menciptakan seni perebutan Dao Gruglum. Secara teori, jantung Gruglum lainnya seharusnya membuat seni perebutan Dao Gruglum menjadi lebih kuat. Sayangnya, Gruglum adalah spesies langka. Dan pada titik ini, Gruglum tingkat dasar tidak akan banyak berguna bagi Suking. Dia membutuhkan jantung Gruglum inti emas. Adapun jantung di dalam es biru itu, memang berasal dari Gruglum tingkat inti emas. Mendongak, Suking menatap ke arah divisi pemasyarakatan, tempat Kong Xianglong baru saja pergi. Bagi Suking, ini adalah hadiah yang sangat luar biasa. Akhirnya, dia menoleh kembali ke es itu. Dengan mata yang bersinar penuh tekad, dia mengaktifkan seni perebutan Gruglum, menyebabkan tangan kanannya menjadi semi-transparan. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan transparan itu dan menancapkannya ke dalam es. Sesaat kemudian, dia telah mengeluarkan jantung Gruglum dari dalamnya. Saat dia menyentuhnya, getaran menjalari tubuhnya. Jantung Gruglum memancarkan gejolak pergumulan, dan kemudian lolongan amarah bergema di benak Suking. Namun mata Suking berbinar dan dia dengan gigih menekan jantung yang bergejolak itu.
Jantung Gruglum memudar saat Suking menyerapnya menggunakan tekniknya. Tiba-tiba, sejumlah fragmen ingatan muncul di benak Suking, berputar-putar seperti badai. Itu adalah kenangan-kenangan yang berserakan dari siapapun pemilik jantung Gruglum ini sebelumnya. Mereka mengandung kegilaan dan pembangkangan, dan mereka menghantam lautan kesadaran Suking. Namun, Suking mendengus dingin, dan kaisar hantu di lautan kesadarannya bersinar terang. Sesaat kemudian, fragmen-fragmen ingatan itu hancur menjadi awan yang kemudian perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Suking tetap mengaktifkan seni perebutan Dao Gruglum miliknya sepanjang waktu. Lambat laun, teknik semi-transparan itu tidak hanya terbatas pada tangan kanannya. Tangan kirinya juga berubah. Setelah sekitar 1 jam berlalu, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kedua tangannya. Kedua tangannya kini semi-transparan. Lain kali dia menggunakan seni perebutan Gruglum pada musuh, itu akan jauh lebih mudah, dan dia akan dapat mengambil inti emas dengan jauh lebih mudah. Melihat kedua tangannya dengan puas, dia teringat kembali pada apa yang dikatakan Kong Xianglong tentang mutagen. Kurasa aku bisa mencobanya, gumamnya. Namun, sepertinya itu tidak pantas. Itu sama saja seperti memberitahu semua musuhku bahwa aku mahir dalam ilmu racun dan bahwa aku paling efektif ketika racun tersebar di mana-mana. Mungkin tidak apa-apa jika dilakukan sesekali, mungkin hanya sebagai pengalih perhatian. Jika orang-orang fokus pada tanganku, mereka mungkin tidak akan langsung menyadari racunku. Saat Suking sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, slip giok transmisinya bergetar dan sebuah pesan suara masuk. Pesan itu dimulai dengan desahan panjang, lalu ia mendengar suara pahit sang kapten. "Oh, betapa pelin-pelannya kau, King kecil." Suking sangat terkejut. "Aku tahu kau suka merayu wanita lalu meninggalkannya begitu saja. Tapi aku kakak tertuamu, kau tidak bisa memperlakukanku seperti itu. Kita sudah membuat kesepakatan sebagai saudara. Kita seharusnya berkeliling dunia bersama. Tapi pada akhirnya, kau serahkan semua kerja keras padaku." Kepahitan sang kapten benar-benar terpancar dari gulungan giok itu, memenuhi paviliun pedang Suking. "Kakak tertua." Suking ragu sejenak, dan hendak melanjutkan pembicaraan ketika kapten kembali menghela napas. "Seandainya aku tidak bekerja di cabang catatan prestasi, dan kebetulan melihat bahwa kau mendapatkan banyak kredit militer, maka aku tidak akan pernah tahu, tidak apa-apa, adikku. Sebagai kakak tertuamu, aku harus mengucapkan selamat. Aku berharap kau dan Kong Xianglong hidup bahagia dan panjang umur bersama." Suking bisa merasakan bahwa kakak sulungnya benar-benar sedang mengarang cerita. Dan ketika itu terjadi, biasanya itu berarti dia menginginkan sesuatu. "Persediaan batu spiritualmu hampir habis, kakak sulung?" tanyanya dengan tenang. Kapten itu mendengus dingin. "Apakah itu yang kau pikirkan tentang kakak sulungmu, King kecil? Apakah kau pikir aku ini orang seperti itu? Baiklah, kakak sulung, karena kau tidak membutuhkan batu roh, lupakan saja apa yang kukatakan tadi." Hei, jangan seperti itu." "Oke, baiklah, aku memang butuh beberapa batu roh. Masalahnya, butuh banyak uang untuk membeli laporan intelijen. Tapi jangan khawatir, King kecil, uang itu dihabiskan dengan bijak." Kapten tertawa kecil karena malu. "Dengarkan aku. Setelah aku menyelesaikan semua pengaturan akhir, kau dan aku akan sukses besar. Kau bisa pergi keluar dan mempertaruhkan nyawamu dalam misi selama 10 tahun dan tidak akan mendapatkan keuntungan sebanyak yang akan kau dapatkan dari pekerjaan ini. Dan itulah mengapa aku membutuhkan dukunganmu, adik junior." Suara sang kapten dipenuhi dengan rasa puas sekaligus kerinduan akan masa depan. Suking sebenarnya agak penasaran. Mengenal kapten seperti yang dia kenal, dia merasa bahwa pekerjaan itu mungkin akan sama menakjubkannya seperti yang kapten ceritakan. Tetapi pekerjaan itu juga akan sangat berisiko. Setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk mendukung kapten dengan batu spiritual. Lagi pula, dia punya banyak batu spiritual yang bisa disisihkan akhir-akhir ini, yang kurang hanyalah kredibilitas militer. Dia bertukar beberapa pesan lagi, dan mencoba mengatur pertemuan dengan kapten untuk mentransfer dana, atau meminta kapten datang. Tetapi kapten sedang sibuk dengan sesuatu dan mengatakan dia tidak punya waktu saat ini. Mereka berdua sepakat untuk bertemu di sekte demonisasi Void tertinggi keesokan harinya. Pada saat yang sama,
Su King memberitahu kapten tentang bagaimana para pendekar pedang dapat menggunakan kredit militer untuk mempelajari teknik dari 3 sekte besar. Kapten langsung tertarik. Kau bisa melakukan itu. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Oh, aku mengerti. 3 sekte besar itu memang sangat licik, ya. Dari sudut pandang Istana Pendekar Pedang, idenya adalah mereka tidak ingin semua anggotanya berasal dari 3 sekte besar itu. Jika itu terjadi, maka dalam jangka waktu yang lama, akan menimbulkan banyak potensi malapetaka. Jadi mereka tidak mengumumkan pengaturan studi ini secara publik. Sikap ketiga sekte itu justru sebaliknya. Mereka ingin lebih banyak anggota mereka menjadi pendekar pedang, dan itulah mengapa mereka membuat kesepakatan ini. Meskipun demikian, secara keseluruhan, Istana Pendekar Pedang memiliki posisi dominan, dan ketiga sekte tersebut terikat erat dengannya. Itulah mungkin alasan mengapa ketiga sekte tersebut telah ada begitu lama. Setelah mendengar analisis Kapten, Su King mengangguk setuju. Apa yang dikatakan Kapten masuk akal. Setelah kesepakatan untuk bertemu keesokan harinya tercapai, Kapten mengakhiri percakapan. Su King meletakkan slip giok transmisinya dan kembali memikirkan cara menggunakan kedua tangan dari seni perebutan Dao Gruglum yang telah ditingkatkan miliknya. Soal memasukkan mutagen ke dalamnya. Kenyataannya, saya tidak terbatas hanya pada mutagen atau racun. Setelah berpikir lebih lanjut, dia memanfaatkan istana surgawi ketiganya, menyebabkan kekuatan racun terlarang menyebar ke kedua tangannya. Hampir seketika, tangannya berdenyut dengan racun. Kemudian dia mengubah taktik dan mengisi tangannya dengan mutagen. Selanjutnya, dia memanfaatkan istana surgawi keempatnya, di mana kedua tangannya menjadi ungu saat kekuatan bulan ungu memenuhinya. Dengan menggunakan tangan saya seperti ini, akan sangat sulit bagi musuh untuk bertahan melawan saya dalam pertarungan. Ini bisa memungkinkan saya untuk memberikan pukulan fatal. Su King selalu berusaha menyembunyikan asetnya dan mengejutkan musuh-musuhnya. Kebiasaan ini dimulai sejak ia masih muda, dan sekaligus sesuai dengan adat istiadat puncak ketujuh dari 7 mata darah. Seiring berjalannya malam, Su King menghabiskan lebih banyak waktu untuk membiasakan diri dengan peningkatan seni perebutan Dao Gruglum miliknya. Keesokan harinya, ia meminta cuti tambahan 3 hari dari divisi pemasyarakatan untuk mengunjungi sekte demonisasi kekosongan tertinggi. Sebagai salah satu dari 3 sekte besar di Kabupaten Penyegelan Laut, sekte demonisasi kekosongan tertinggi telah lama menduduki sebagian besar wilayah barat daya ibu kota. Mereka memiliki portal teleportasi yang aktif sepanjang tahun untuk menghubungkan mereka ke markas utama sekte mereka. Adapun sekte bawahan mereka hanya memiliki satu misi, melayani para pendekar pedang. Setibanya di sana, Su King melihat banyak pendekar pedang datang dan pergi. Kapten sudah berada di sana menunggu, berjongkok di dekatnya sambil memakan apel. Ketika melihat Su King, dia melambaikan tangan. "Kemari, ah King kecil." Su King berjalan mendekat. Kapten melemparkan sebuah apel kepadanya. Su King menangkapnya dan menggigitnya. Kemudian dia menyerahkan beberapa catatan spiritual kepada Kapten. Kapten tampak sangat gembira ketika melihat catatan-catatan spiritual itu. Sambil menggigit apelnya sekali lagi, ia melirik ke sekeliling lalu berkata, "Jangan khawatir, adikku. Berdasarkan rencanaku, tidak akan lama lagi kita akan mencapai sesuatu yang benar-benar besar." "Seberapa berbahayakah itu?" tanya Su King. "Berbahaya? Ini tidak akan berbahaya." Su King mengangguk. "Jelas, rencana itu akan sangat berbahaya." "Lupakan itu," kata Kapten. "Aku harus pergi mencari Wu Jianwu." Percaya atau tidak, dia menghabiskan banyak batu spiritual untuk memanfaatkan koneksi pribadiku, hanya untuk mendapatkan kesempatan lolos kualifikasi menjadi pendekar pedang. Hari ini dia akan menjalani penilaian hati dari Kaisar Agung. Semalam kami mengadakan sesi belajar intensif berdasarkan semua informasi yang telah kubeli sebelumnya. Setidaknya dengan begitu, investasiku tidak akan sia-sia sepenuhnya. Kapten berdiri. "Aku ingin melihat bagaimana penampilannya. Akankah dia juga mendapatkan cahaya 1 meter?" Dengan mata berbinar penuh antisipasi, sang kapten bergegas pergi. Su King memperhatikannya pergi, sambil berpikir bahwa Kapten pasti benar-benar menyimpan dendam besar terhadap Wu Jianwu, jika tidak, dia tidak akan menipunya berulang kali. Setelah sang Kapten pergi, Su King memasuki sekte cabang dari sekte demonisasi kekosongan tertinggi.
Sekte tersebut dibangun dari lingkaran bangunan konsentris yang membentuk formasi kekosongan tertinggi yang unik milik sekte tersebut. Setiap bangunan dihiasi dengan ukiran hewan-hewan aneh dan ganjil. Beberapa ganas dan kejam, yang lain tenang dan membawa keberuntungan. Sebagian besar adalah binatang mutan dari wilayah terlarang, dan beberapa bahkan spesies non-manusia. Berdasarkan pemahaman sekte demonisasi kekosongan tertinggi, semuanya dapat menjadi subjek demonisasi. Salah satu aula di sini adalah tempat orang bisa mempelajari seni demonisasi. Aula ini tidak tampak seperti aula biasa. Sebaliknya, aula ini terdiri dari banyak sekali ceruk batu yang memungkinkan orang untuk berlatih kultivasi tanpa mengganggu orang lain yang hadir. Ada lebih dari 100 ceruk seperti itu. Setelah membayar kredit militer yang dibutuhkan, Su Qing diantar masuk oleh seorang murid sekte yang sangat sopan, dan kemudian diizinkan memasuki salah satu ceruk. Di dalam, Su Qing melihat ada formasi mantra yang terukir di lantai, di bagian atasnya terdapat prasasti batu. Prasasti itu bukanlah artefak kuno yang memancarkan aura zaman purba. Prasasti itu baru. Meskipun begitu, prasasti itu dipenuhi dengan simbol-simbol magis yang sangat bermakna. Jelas, tanda-tanda pada prasasti batu itu bukanlah asli, melainkan telah dipindahkan ke sana. Tampaknya kemungkinan besar prasasti ini adalah salinan dari prasasti asli yang disimpan oleh sekte tersebut. Fakta bahwa itu adalah salinan tidak akan memengaruhi pencerahan yang diperoleh darinya, jadi Su Qing duduk bersila, menarik napas dalam-dalam, dan memandang prasasti itu dengan tekad yang terpancar di matanya. Butuh banyak kredit militer untuk masuk ke sini. Aku punya 3 hari untuk mencari pencerahan. Semoga aku bisa berhasil pada percobaan pertama. Dan aku harap seni demonisasi ini benar-benar dapat membantu Gunung Kaisar Hantuku untuk terwujud sepenuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menutup matanya dan memusatkan inderanya ke dalam prasasti batu itu. Saat kontak terjadi, dia bisa mendengar suara seperti raungan dari zaman kuno. Raungan itu semakin intens, hingga seperti angin yang menerpa dirinya. Kemudian getaran menjalarinya saat dia merasakan sesuatu seperti kekuatan teleportasi. Ini berbeda dari setiap pengalaman sebelumnya di mana ia mencari pencerahan. Dengan mata terbuka, ia mendapati dirinya berada di dalam kehampaan yang mencengangkan. Dia tidak lagi berada di ceruk di sekte demonisasi kekosongan tertinggi. Sebaliknya, dia telah diteleportasi ke dalam seekor ikan semi-transparan. Ikan itu panjangnya sekitar 30 meter. Di beberapa bagian tubuhnya terdapat simbol-simbol magis hitam yang menyerupai wajah menangis. Suara tangisan bergema di kehampaan saat ikan itu berenang. Di depan ikan itu terdapat lentera kehijauan yang memancarkan api dunia bawah ke dalam kehampaan. Itu seperti api hantu yang berkedip-kedip yang menuntun jalan ke depan. Su Qing terguncang. Peristiwa ini melampaui apa yang dia duga. Ekspresinya berubah-ubah, dia tetap waspada sambil tetap berada di dalam tubuh ikan itu. Sesaat kemudian, sebuah suara yang terdengar kuno menggema di telinganya. Salam, peserta ujian. Saat ini Anda sedang dalam perjalanan menuju lokasi di mana Anda akan mencari pencerahan tentang seni pemujaan setan. Tempat itu adalah dunia kekosongan tertinggi, sebuah fragmen dari dunia yang dalam dan misterius yang ditemukan oleh pendiri sekte kita. Saat berada di dunia kekosongan tertinggi, kau akan membuat perjanjian yang memungkinkanmu untuk menggunakan kemampuan demonisasi. Seni demonisasi sebenarnya tidak membutuhkan pencerahan apapun. Yang dibutuhkan adalah perjanjian. Perjanjian itulah yang membutuhkan pencerahan. Setelah Anda berhasil, maka citra iblis akan dipindahkan ke lautan kesadaran Anda. Prinsip dasar demonisasi adalah meminjam kekuatan dunia kekosongan tertinggi untuk mewujudkan iblis di lautan kesadaran Anda. Itulah mengapa perjanjian itu sangat penting. Tidak ada jaminan bahwa Anda akan meresmikan perjanjian tersebut. Peluang kegagalannya tinggi. Selain itu, dunia kekosongan tertinggi itu licik. Keberhasilan atau kegagalan perjanjian tersebut akan bergantung pada keberuntungan pribadi Anda. Ingat, ini adalah rahasia sekte kita, dan tidak dapat diungkapkan kepada orang luar. Siapapun yang melanggar aturan itu akan dihukum. Terlepas dari apakah kamu berhasil atau tidak, kamu selalu dapat memanggil ikan ini untuk kembali dari dunia kekosongan tertinggi. Dan dengan itu, saya mengucapkan semoga sukses. Mata Su Qing berbinar. Dia tahu bahwa suara itu tidak berbicara kepadanya secara khusus. Melainkan, itu adalah pesan standar yang diterima semua orang.
Saat dia merenungkan situasi tersebut, matanya menyipit. Di kejauhan, dia melihat sesuatu yang tampak seperti patung batu raksasa berbentuk Cyclops. Di dada patung itu terdapat rongga yang menembus seluruh tubuhnya. Fitur wajah patung itu tidak jelas, tetapi mulutnya terbuka lebar dan tampak seperti pintu masuk ke dunia lain. Ikan tempat Suking berada bergerak cepat menuju patung itu. Begitu berada di depannya, ikan semi-transparan itu berkedut sambil memuntahkan gelembung. Di dalam gelembung itu terdapat Suking. Ketika gelembung itu memasuki mulut patung, Suking melihat dunia lain yang melampaui apapun yang bisa dia bayangkan. Tempat itu dipenuhi kabut, dan di dalam kabut itu terdengar bisikan-bisikan yang memberikan kesan menyeramkan dan mengerikan. Melayang tepat di depan Suking adalah sebuah benda putih yang sangat besar. Saat Suking mengamati benda putih itu, ia melihat bahwa benda itu tertutup banyak lipatan yang hampir menyerupai gelombang. Akhirnya, benda itu terlihat sepenuhnya. Sungguh menakjubkan, itu adalah otak raksasa. Tidak hanya tertutupi oleh banyak lipatan, tetapi juga memiliki alur sentral yang memisahkan bagian depan otak dari bagian belakang. Dan ia memiliki batang otak gelap yang terbagi menjadi dua bagian, di masing-masing bagian terdapat otak yang lebih kecil berwarna coklat. Penampilannya benar-benar mengerikan. Saat melayang di dalam kabut, Suking melihat bahwa, di bawah otak itu, terdapat jaringan saraf dan pembuluh darah. Mereka hampir tampak seperti kumpulan cabang pohon yang kacau. Tidak hanya ada satu pohon otak yang mengambang di dunia berkabut ini. Pupil mata Suking menyempit saat dia melihat sekeliling dan melihat jauh lebih banyak dari mereka di luar sana. Pasti ada ratusan dari mereka hanya di sekitarnya, dan lebih banyak lagi di kejauhan. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung secara akurat. Semua pohon otak di sekitarnya bergetar, dan dia bisa mendengar mereka berbisik satu sama lain. Ada satu lagi di sini. Set, jangan berisik, nanti dia takut dan lari. Ada satu lagi di kejauhan. Aku penasaran apakah mereka saling kenal. Sulit untuk mengatakannya, tapi yang ini terlihat sangat lezat. Kudengar para Voidling akan berperang. Kita harus berhati-hati. Kemarilah, pilih aku. Mari kita buat perjanjian. Kau ingin belajar demonisasi. Aku bisa membantu mewujudkannya. Yang perlu kau lakukan hanyalah memberikan beberapa kenanganmu kepadaku. Kau bisa mengorbankan kenanganmu apapun untukku. Asalkan kenangan itu cukup bagus, aku akan membuat perjanjian denganmu. Banyak suara bergema di telinganya. Sangat mengerikan. Ekspresinya muram, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pencerahan seperti ini. Saat dia melihat sekeliling dengan dingin, salah satu pohon otak melayang ke arahnya. Mereka berbohong. Mereka hanya ingin memakanmu. Jadi mengapa tidak membuat perjanjian denganku? Ulurkan tanganmu dan sentuh aku. Aku hanya menginginkan kenangan kecil, kenangan sepele. Berikan padaku. Aku lapar. Cepat, cepat berikan padaku. Sambil berbicara dengan keserakahan dan keinginan yang jelas, ia menggeliat dengan cara yang sangat menjijikkan. Jangan percaya, benda itu telah menipu banyak orang. Terakhir kali benda itu memakan salah satu temanmu hidup-hidup. Orang yang kehilangan ingatannya lupa untuk membuat perjanjian. Benar sekali, ini sangat licik. Pilih aku hanya ingin makan sedikit. Berikan padaku, pilih aku sangat lapar, aku ingin makan. Jika kau tidak memberikannya padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara-suara itu semakin keras saat puluhan otak melayang ke arah Suking, mengelilinginya, semuanya mengungkapkan kerinduan yang bercampur dengan kebencian dan keserakahan yang terang-terangan. Suking teringat kembali apa yang dikatakan suara itu kepadanya sebelum dia memasuki tempat ini. Tempat ini adalah pecahan dari sebuah dunia, dan Anda perlu membuat perjanjian untuk menggunakan seni demonisasi. Rupanya, untuk memformalkan perjanjian itu, Anda harus memberikan beberapa ingatan kepada salah satu pohon otak ini untuk dimakan. Jika otak tersebut puas, perjanjian akan dibuat. Tentu saja, apa sebenarnya arti puas terserah pada otak yang cerdik. Kenangan, ya. Mata Suking menyipit saat ia mengidentifikasi otak terbesar dan paling jahat di antara semuanya. Aku memilihmu, katanya sambil mengulurkan tangannya. Otak yang menggeliat itu mendekat dan menyentuh tangannya. Jadi, ingatan mana yang akan kau berikan padaku? Saat kata-kata itu bergema, sebuah kehendak jahat dan serakah menjangkau pikiran Suking. Namun,
Kehendak itu tidak bisa begitu saja mengambil apapun yang diinginkannya, ia membutuhkan Su King untuk memberikan ingatan itu secara cuma-cuma. Dengan tatapan dingin, Su King berkata pelan, aku akan memberimu ingatan dari saat aku terbangun di D132. Aku tidak ingat itu, jadi mari kita lihat apakah kau bisa mengingatnya. Selamat menikmati. Sesaat kemudian, Su King bisa merasakan melalui tangannya bahwa otaknya bergetar.